لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى دوام ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dalam fikih sudah kita kaji tentang masalah jenazah. Begitulah. Dan saat ini kita masuk pula kepada bab yang berikut, kitab yang berikut, Kitabuz Zakat. Kebetulan pula ya kan, dekat sudah Ramadan. Banyak orang enggak paham tentang zakat, suka-suka dia, tidak sesuai pengeluaran zakatnya, tidak diberikan pula kadang kepada yang namanya mustahak, ya, yang berhak menerima. Nah, itu tadi. Ini suatu kitab pada menyatakan zakat pula. Bermula wajib zakat itu. Apa yang diwajibkan berzakat? Yang pertama itu unta. Dan yang kedua lembu. Ini binatang-binatang tertentu yang ada pada zakat. Tidak ada di sini, enggak masuk. Yang ketiga sapi. Yang keempat kerbau dan kambing, dua jenis, kambing betul dan kambing kibas. Berarti ini binatang yang wajib keluar zakat, yang lain tidak. Berarti kok begitu masuk nggak ayam? Masuk 200.000 ekor, 1 juta ekor. Tapi nggak ada wajib zakatnya. Apalagi ikan lele, ternak kelinci ribuan, ayam petelur ribuan, nggak ada. Ayam kampung, inilah tadi tertentu dia: unta, lembu, sapi, kerbau, kambing. Ya. Jadi kalau begitu jangan dibahas-bahas, Pak Ustaz. Ada orang ternak ayam kampung 100.000, udah biar aja. Jadi apa sebetulnya nanti yang dizakatin? Hasil dari perternaan binatang itu yang lain daripada yang tadi, yang 5. Hasilnya, ya, nukutnya, uangnya, atau kalau uang dulu emas, dinar, dirham, dan perak. Baru kemudian sampai nisabnya senisab dengan emas, haulnya setahun disimpan, barulah namanya yang keluar zakat tuh tadi, zakat harta jadinya. Ini yang banyak orang nggak keluarin. Kalau zakat fitrah tiap tahun alhamdulillah banyak orang berzakat fitrah. Orang nilainya kecil. Berapa Pak? 2,7 kilo. Seharusnya itu 2,5 kilo lebih sudah memadai. Tapi karena ulama takut kurang makanya dilebihkan. Zakat fitrah nanti kalau dikeluarkan setiap dari mulai 1 Ramadan sudah boleh dikeluarkan. Wajib belum. Sunnat keluar zakat fitrah dari mulai semenjak awal Ramadan. Sampai kapan wajibnya? Menemui 2 juzuk. Bisa dapatkan sebahagian bulan Ramadan dan sebahagian Syawal. Jadi kalau yang nggak dapat salah satu di antara keduanya ini nggak wajib,
zakat fitrah. Setelah azan berkumandang, anak lahir. Ya Pak Meli. Apakah wajib zakatnya malam raya itu? Setelah azan. Kalau lahirnya sebelum azan berarti dia masih menemui Ramadan. Dapatlah. Kalau begitu wajib anak ini dizakati. Yang tadi lahir setelah azan berarti nggak jumpa Ramadan, lahir di bulan Syawal, tak wajib zakat fitrah. Nah, begitulah kondisinya. Ada orang meninggal dunia sebelum maghrib, habis meninggal innalillahi azan, Allahu Akbar malam hari raya. Apakah yang meninggal wajib zakat? Tidak, karena nggak jumpa bulan Syawal. Begitu aja ya. Kalau jumpa bulan Ramadan, bulan Syawal berarti wajib zakat fitrah. Yang anak pertama lahir setelah azan, berarti sudah masuk bulan Syawal, enggak dapat Ramadan. Enggak, berarti dia enggak usah bayar, enggak ada kewajiban zakat fitrah. Tadi meninggal belum sempat bulan Syawal, sebelum maghrib mati. Berarti zakat enggak perlu, enggak wajib dia dizakati pula. Karena dia enggak mendapatkan satu zuzuk di bulan Syawal. Udah? Nah, ini pemahaman. Ini dekat lagi lah ini. Bulan Syawal dekat. Iya. Alhamdulillah. Di sini Pak masih 23 sembahyang tarawih. Oh, udah dulu. Itulah. Kalah sama Wahabi. Kalau udah dibuatnya 11, ngekor sama Muhammadiyah dan Wahabi lah itu. Ya. Ini suka dilaga. Ikut Umar atau ikut Rasulullah. Yang melaga bodoh. Yang dilaga percaya bodoh juga. Kenapa? Pertanyaannya, pernah enggak Umar ingkar sama Rasulullah? Apalagi dalam ibadah. Berarti fatwa Umar yang mengatakan tarawih 20 rakaat ditambah 3 sepakat ijma' ulama itu. 4 mazhab enggak ada perbedaan. Berarti kalau ada yang 11 rakaat berarti enggak ikut mazhab, ikut yang katanya hadis dari Rasulullah. Tunjukkan sama saya. Ada enggak hadis yang mengatakan 11 rakaat tarawih? Buka di mana hadisnya? Tirmizi, Abu Daud, Al-Baihaqi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Ibnu Majah kah? Coba cari, hadirkan. Ada enggak kata-kata yang mengatakan kalau yang namanya tarawih Rasulullah itu 8 rakaat tambah witir 3:11? Yang ada hadisnya cuma Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu hadis dari sebelum Rasul diberi tugas menyampaikan wahyu untuk sholat yang wajib pun dia sudah Qiyamul Lail. 11 rakaat wajib bagi Nabi. Bukan sunat tapi wajib sholat malam tuh. Tapi yang namanya tarawih yang ada cuma di kitab fikih 4 mazhab tengok. Kesepakatan ulama ijma' mengatakan kalau yang namanya tarawih 20 rakaat. Itu makanya sampai sekarang negeri yang dipenuhi dengan Wahabi itu sekarang itu Arab Saudi tidak berani ngerubah tarawih jadi 11. Karena sudah turun temurun dari sejak Umar bin Khattab sampai sekarang ribuan tahun tetap 20 rakaat. 23. Jadi ada orang melaga gitu. Kunut dilaga pula. Ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Bodoh. Iya. Mungkinkah Imam Syafi'i tak ikut Nabi? Gitu. Hah? Iya. Iya. Tahu ada hadisnya, tunjukkan. Jadi kalau mau keterangan itu tunjukkan. Kalau katanya sekarang butuh dalil, dalilnya mana? Kan begitu katanya orang itu ya. Kalau kita dalilnya mana? Dalilnya ikut Imam Syafi'i, ahli ulama, ahli ilmu. Imam Syafi'i mengikut siapa? Ikut hadis yang ada di situ cerita tentang Umar bin Khattab menentukan yang namanya tarawih.
Ya Amirul Mukminin, bukankah ini bid'ah? Nikmatu bid'ah hadhihi. Kalaupun dibilang bid'ah, inilah bid'ah yang terbaik. Kata Imam yang namanya Umar bin Khattab. Berarti itulah maka Imam Syafi'i memfatwakan bid'ah ada dua macam, mahmudah wa majmumah. Jangan ada lagi diperkarakan orang bid'ah percaya. Aku percaya ada bid'ah iya. Tapi kami percaya ikut Imam Syafi'i mengatakan ada bid'atun hasanah. Fatwa ulama ijma, artinya fatwa ini sudah disepakati oleh seluruh ulama di bawah Imam Syafi'i dan imam yang 4 tadi itu mengatakan kalau tarawih 20. Ada orang mengatakan Ustaz sekarang ikut Nabi 11, dari mana gitu. Lebih pandai dia dari Imam Syafi'i dan 3 imam yang lain tentang masalah hadis Quran, pemahaman. Mungkin enggak lebih pintar dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah? Mungkin dia lebih ngerti, seolah-olah dia mengatakan ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan tarawih gitu. Itu keterangan selanjutnya. Seandainya nih Pak ya, kalaupun tarawih yang dibuat Nabi ternyata 11, macam mana Ustaz? Ada keterangan begitu. Ada sahabat menceritakan sholat tarawihnya Nabi yang lamanya itu dari mulai baca ayat yang pertama, ya, rakaat pertama ayatnya Al-Baqarah sampai selesai. Dikira sahabat, Nabi langsung ruku. Ada satu sahabat yang mengikutinya. Rakaat yang kedua, rakaat yang pertama siap Al-Baqarah, langsung masuk ke ayat berikutnya. Surat Al-Imran. Sudah mau siap, nggak jadi juga. Ternyata Rasul melewatkan berapa lama itu satu rakaat. Kalaupun seandainya 11 sanggup nggak buat bikin kayak Rasulullah itu yang sampai bengkak kakinya. Kenapa Umar bin Khattab buat kayak gitu? Itulah hebatnya. Makanya kita ini berfatwa itu lanjut ada sanad ke atas. Bukan karena pribadi awak kemudian menerangkan suatu hadis, enggak. Termasuklah ini zakat nih. Keterangan masalah zakat binatang yang wajib keluar cuma 5 macam. Jangan dikiaskan ayam, jangan. Kelinci, ternak lele, iya. Yang dikiaskan kemari. Karena enggak ada keterangannya. Ijma ulama juga ini. Kitab ini ijma. Udah, binatang cuma 5 macam dari yang lain. Oh, dan kemudian apa lagi? Jabib. Apa jabib, Pak? Bapak nanam anggur? Enggak ya? Ada orang nanam anggur berhektar di sini. Jabib ini anggur. Kalau dikeringkan jadi makan makanan juga itu, mengenyangkan. Paham ya? Nah, begitu. Dan kemudian segala zuruk makanan yang mengenyangkan. Artinya selain yang namanya jabib, biji-bijian yang mengenyangkan yang dipakai sebagai bahan baku utama makanan yang golib pada negeri kita ini, pada negeri yang di sana lagi, itu semua kategorinya wajib zakat. Beras wajib karena dia mengenyangkan. Jagung wajib kalau daerah itu makan jagung. Begitulah dan selanjutnya. Kurma wajib enggak? Iya, karena di Arab orang banyak makan kurma aja. Makan sarapan siang malam ada orang Arab makan kurma. Karena Rasul pernah makan kurma selama 2 bulan. Ditanya oleh ponaannya Siti Aisyah, "Ya Bi, makan apa jadi kalian semua?" Seluruh istrinya tadi makan al-aswadani. Apa itu Bi? Al-aswadani itu kurma dan air putih. Berarti 2 bulan keluarga Rasul makannya cuma kurma sama air putih. Awak makan kurma bulan puasa, habis itu makan kue, habis itu minumnya berjejer, sari. Pokoknya segala minuman ada di situ. Dawet apa semua. Habis itu makan lagi.
Kalau Pak Rudi, makan nasi lagi. Nah itu. Berarti kalau begitu caranya beda lawak. Rasul cukup dan keluarganya makan kurma kenyang. 7 butir pagi-pagi suruh Rasulullah. Ada sebagian direndam airnya. Setelah itu kurmanya dimakan, airnya diminum, kurmanya dimakan. 7 butir. Kalau bisa kurma ajwa. Kurmanya Rasul. Saya pernah makan kurma ajwa. Harganya mahal. Rasanya enak, kurma sukari. Pernah makan kurma ajwa? Bapak udah? Kurma ajwa, kurma Nabi. Ya, mahal. Tapi kalau dimakan sama kurma sukari, enakan kurma sukari. Kurma sukari apa sih Ustaz? Sukari itu arti manis kayak gula. Jadi kurma manis. Kenapa Rasul makannya? Memang nggak yang mewah-mewah. Tapi karena dia sudah jadi namanya sudah terkenal, jadi karena kurma Rasul orang pengen nyicipin sebagai sunnah Nabi. Nah, gitu. Itu salah satu yang mengenyangkan. Astagfirullahaladzim. Apalagi, nah, jadi begitulah yang mengenyangkan makan. Padahal ikhtiar. Maksud ikhtiar itu yang diperbuat, nah, gitu. Dan kemudian emas, permata nggak masuk. Emas dan galian, mi'dan dan rikas. Ya. Apa tuh rikas? Galian juga. Dan tijarah dan fitrah. Artinya yang namanya galian ada 2 macam. Yang satu galian yang masih berbentuk bongkahan. Yang satu galian yang tertanam milik orang jahiliyah. Makanya kadang disebut harta qarun. Itu zakatnya beda-beda. Yang dari jahiliyah tadi itu kategorinya dapat langsung keluar 20% kalau sampai nisabnya. Kalau yang galian biasa bongkahan tidak sampai yang namanya 20%. Sama dengan zakat emas yang lain 2,5%. Jadi begitu. Jadi kedudukannya masing-masing ada. Ini diperkenalkan dulu. Dan kemudian tijarah, perdagangan, fitrah, zakat Idul Fitri, zakat fitrah, zakat badan untuk membersihkan diri selama berpuasa. Makanya sikit kalau fitrah. Yang besar apa? Inilah tadi, zakat harta, zakat perdagangan, zakat zuru yang mengenyangkan. Besar-besar zakatnya. Padi sampai nisabnya keluar 10%. Kalau semuanya itu dari Allah, hujan, ada hujan segala macam. Tapi kalau ada pekerjaan, nguras air, mengalirkan air segala macam, itu ulama memfatwakan 5%. 10% berarti kalau seandainya 1,5 ton keluar 150 kilo. Sekali panen langsung keluar. Apakah banyak orang berzakat? Nampak-nampaknya enggak nampak ini. Nampak-nampaknya padi-padi itu yang daerah entah nampak tangga di mana itu yang baharian itu enggak tahu, wallahu alam. Orang melihara lembu itu ratusan ekor, enggak ada keluar satu pun, enggak nampak ya. Kambingnya, ya. Hartanya lebih senisab emas ratusan juta, ada yang miliaran, enggak nampak juga. Ya. Kalau banyak orang berzakat, insya Allah banyaklah angka kemiskinan terangkat di satu daerah itu tadi. Di Mabarni ada orang yang mau zakat harta semua, yang punya harta di atas 85 gram emas disimpan setahun
semua keluar zakat minimal terangkatlah angka kemiskinan. 1 miliar Pak, 25 juta. Ada rupanya di orang tua 1 miliar? Ada lah. Dan dia dengan mudah aja kok beli sesuatu miliaran dia belinya. Apalagi artis ibu kota, macam-macam orang-orang yang top youtuber itu beli mobil 15 M sekali beli cash. Mobilnya ditaksir sampai ada yang menaksir 1,5 triliun, ada yang sampai 10 triliun mobilnya ya. Kenapa itu? Mercedes-Benz yang ngetop tuh sekian miliar, Ferrari sekian miliar, Lamborghini 13-15 miliar, di total triliunan. Kalau dibelikan mobil keluar zakat Pak? Ya enggak, kalau duit disimpan. Dibelikan tanah, contoh ada pengusaha macam Abi Rizal Bakri punya tanah, perusahaan besar-besar tanahnya lebar ribuan hektar. Tanah keluar zakat? Enggak juga. Hasil dari bisnisnya itu disimpan sebagai harta senisab dengan emas yang 20 miskol. 1 miskol 1 bonggal dinar 4,25 gram. Berarti kali 20 gram, 20 miskol 85 gram. Baru keluar 2,5%. Nah itu dia. Kalau diukur yang namanya nisab itu tadi, bongkahan itu seperti yang ada sekarang 4,25 gram. Begitulah kira-kira Pak ya. Jadi mudah aja ya Pak. Nah, ada yang ditanya orang, betul Pak ada zakat profesi. Saya sudah bertanya beberapa guru-guru kitab nih, karena tidak ada dalam kitab zakat profesi, dia tidak mengadakan yang namanya zakat profesi. Ulama mutakhirin inilah, wallahu alam siapa yang duluan, termasuk di Indonesia ini. Ada yang mengatakan zakat profesi, karena diiktibarkan gaji bulanan itu dihitung setahun, kemudian setahun sampai nisab dikeluarkan. Pertanyaannya, sampaikah gaji bulanan itu disimpan selama setahun? Enggak. Syarat zakat tadi kalau dalam kitab-kitab fikih, terutama mazhab Syafi'i ini kitab klasik ini, dia mesti mencapai nisabnya 20 miskol emas, disetarakan uangnya atau disetarakan emasnya, perak lain lagi, beda lagi nisabnya 200 gram. Jadi kemudian kalau sudah diiktibarkan gitu, uang yang tadi 100 juta contoh, gaji awak sebulan, keluar nggak zakatnya? Saya tanya, tadi syaratnya nisab dan haul. Kau gaji kau 100 juta putra, keluar nggak zakatnya? Enggak, karena belum disimpan selama setahun. Nah gitu. Kambing 40 ekor, disimpan setahun baru keluar 1 ekor. Kalau kambing 1000, awak sebelum lagi sampai setahun, upaya dibeli orang laku, ada kurban besok, belum setahun. 1000 ekor dilelang, laku semua. Keluar nggak zakatnya? Enggak, karena belum sampai. Gitu. Jadi kita ini punya ilmu pakai rumus. Itu makanya kalau sudah tahu rumusnya, orang sekolah matematika itu ahli, enak dia ngerjakan soal karena tahu rumus. Jadi kita dalam hidup ini punya rumus juga. Rumus dalam fikih mesti paham. Rumus dalam tauhid mesti paham. Semua mesti paham. Tasawuf juga ada rumus kehidupan supaya kita bahagia dunia akhirat. Makanya itu Roma nyanyinya gitu. Ku tahu rumus dunia, semua pasti berpisah. Iya. Itu kan rumus kan. Jadi kalau begitu ada orang mati yang kita sayangi pakai rumus. Yang namanya dunia pasti pisah. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau nggak mau pisah, nggak usah ketemu. Ngapain ketemu? Nggak usah kawin. Nggak ada yang namanya suami mati. Nggak ada yang namanya istri mati. Nah itulah tadi. Sama dengan ini semua. Makanya kita harus pahamkan ini. Jadi kalau begitu zakat profesi, saya pernah ditanya seorang polisi, tiap bulan berzakat ya Ustaz? Iya.
Dari mana? Sama juga ada seorang, dia ikut memang pengajian salafi itu, bahkan kayak sudah ustadznya dia. Cuma entah kenapa dia kepingin dapat pengajaran dari saya. Akhirnya gitulah bahasanya. Jadi zakat yang kayak gitu nggak ada, enggak. Kalau mau keluarkan lah. Tapi niatkan sunat dikeluarkan. Seperti zakat juga, tapi sunat infak yang 2,5%. Wajib enggak? Berdosa? Enggak kalau enggak dikeluarkan. Gaji 100 juta, 2,5 juta kasihkan. Iya, orang miskin. Qara wal masakin. Kalau udah disebut fakir, udah jelas miskin. Kalau miskin belum jelas fakir. Nah, gitu bedanya. Kenapa orang fakir tuh luar biasa sampean? Itu makanya gara-gara fakir lah orang jadi kafir. Kenapa begitu sampean? Iya. Orang fakir nih kalau dibahasakan dalam kitab fikih, seorang yang punya penghasilan setengah dari kebutuhan pun tak dapat. Itu namanya fakir. Orang miskin itu seseorang yang mencari penghasilan nggak sampai terpenuhi hajatnya 100%, tetap kurang. Limpul sehari dia tetap dapat 49, 48, 45, itu namanya miskin. Kalau fakir 5.000 pun tak pernah dapat. Di bawah standar setengah dari miskin. Maka kalau sudah disebutkan fakir, berarti juga sama dengan miskin. Udah paham nggak kira-kira ya? Ini kalau fikih ngaji agak serius. Kalau memang mau serius. Kalau mau rawon boleh juga dirawon-rawonkan. Kalau ibu-ibu masih sering dirawon-rawonkan. Iya. Iya. Sampai ratusan. Nggak ada wajib kalau dalam kitab. Karena dia mesti senisab dan haul. Senisab itu artinya ukurannya sesuai dengan ukuran emas dan perak. Ukuran berapa nilai? Senilai nisab emas dan perak. Sekali jual rumah untung 1 M. Keluarkah zakatnya? Enggak. 1 M disimpan setahun, keluar enggak zakatnya? Keluar, zakat harta. Nah, jadi kalau saya ditanya, saya enggak punya dalil keterangan dalam kitab. Beberapa kitab yang saya ngaji, baik Sabilal Muhtadin, Kifayatul Muhtadin, Matla'ul Badrain, termasuk ini ada lagi kitab yang dibawa oleh Sayyid Bukhiyah dari Malaysia. Enggak ada keterangan itu. Atau di bahasa Arab kitab Fathul Bari, Fathul Mut'in, Al-Qarib, gitu. Tidak ada. Semua begini. Itu makanya kalau mazhab Syafi'i ngaji fikih standarnya sama gitu. Oh beda caranya. Oh berarti dia ngajinya pakai kitab mazhab lain. Oh di mazhab nggak ada juga. Berarti Wahabi. Kalau enggak Syiah gitulah. Jadi begitu. Oh kalau kitabnya Imam Malik itu kalau orang itu nggak megang gini pun ada. Gini aja kan. Baca Qurannya pun beda. Riwayatnya masing-masing. Riwayat Wars, riwayat Harbs, dan ada 7 riwayat baca Quran yang nggak sama. Baca Fatihah nggak sama. Makanya ada baca Fatihah kalau kita diwasol, ada yang diwasolkan, dan kemudian baca ma-nya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang Malikiyah ada. Ada yang Malikiyaumiddin ada. Jangan salah-salah kalau daerah tempat yang gitu. Ghairil maghdubi alaihim. Ada bi'alaihimi. Kalau kita
bi'adaihi. Beda-beda. Tergantung yang meriwayatkan baca Quran. Riwayat kita ini kalau dibawa ke Libya ketawa orang itu. Orang itu bacanya beda. Wadduha wal-laili idza saja. Awak wadduha wal-laili idza saja. Beda-beda. Tapi enggak mencederakan karena memang ada riwayat yang membolehkan, Nabi bolehkan itu. Tapi kalau masalah ini ijma' udah, apalagi kita tengok enggak jumpa ini jagat profesi entah. Yang sekarang ini ulama mutaakhirin dari mana dalilnya wallahu a'lam. Udah Pak milih. Mau calo kah, mau apa? Keluar 2,5% apa? Infak. Nah, gitu. Nah. Tapi calo pun tengoklah, calo yang dibolehkan dalam Islam apa calo yang enggak boleh. Kalau enggak boleh haram penghasilannya. Nah, gitu. Masing-masing lah, ada ilmunya lah di muamalah. Iya. Kalau zakat di awal bulan kan itu sunat yang puasa. Iya. Dapat pahala. Ketika malam takbiran itu yang pahala sunat itu jadi pahala wajib jatuh kita yang lalu. Artinya wajib bagi dia kerjakan dapat pahala, tinggal dosa. Cuma pembayarannya ada yang belum jatuh wajib. Itulah malam 1 Ramadan, 2 Ramadan, 26, 27 kan begitu pengumpulan. Zakat itu semua belum jatuh wajib. Jadi kalau seandainya yang kasih zakat mati, wajib balik zakatnya itu karena dia belum wajib zakat. Nah, gitu Pak ya. Ini jadi ini panitia bingung juga itu. Makanya panitia itu mesti ada tanya sama ulama macam mana cara berzakat yang nampaknya sesuai dengan kitab nih. Kalau enggak pakai akal-akal sendiri. Sekarang kan orang tak banyak bertanya sama ulama. Dia selalu bikin pakai model sendiri. Dikasih tahu marah. Ustaz, di sini kami buat fidyah 3 kali makan 36.000 karena sama lauk pauknya. Boleh enggak? Boleh. Cepek kau bikin boleh sih. Cepek aja bikin. Sama siapa? Sama yang mau. Tapi sama yang mau aku udahlah seboni aja lah ini untuk dia puasa 1 hari. Katanya. Boleh berlebih. Sedekah sunat sisanya ya. Tapi kalau awak sebagai panitia, awak tetapkan 3 kali makan, ternyata ada orang nggak bisa bayar fidyah gara-gara nggak punya duit segitu, berdosa bapak-bapak yang jadi panitia. Jadi tetapkan dulu berapa kata ulama. 1 mud, berapa 1 mud? 7 on. Setiap fidyah itu cukup beras 7 on. Ustaz masak makan beras tok, nasinya mana? Orang yang dikasih ini kok nggak fakir miskin, bukan kayak kita dikasih. Kalau kita dikasih makan, minta lauknya, kalau bisa pun makannya itulah, dia udah sayang ya. Masa kau makan pun kau kasih nasi tok? Iya. Cocok kira-kira? Tapi kalau orang miskin itu nasi itu udah jadi makan sama dia. Kenapa? Karena kata Nabi, garam itu lauk, kepala lauk. Jangan katakan tak ada apa-apa kalau di rumah masih ada garam. Berarti kalau kita buat kayak gitu, tak boleh berdosa. Berarti menafikan rezeki yang dikasih Allah di rumah awak ada nasi dan garam. Kalau orang miskin cukup nasi sama garam jadi sama dia. Orang fakir itu. Karena nggak ada pilihan, perutnya lapar. Itulah memberi makan orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amum miskin. Memberi makan orang miskin. Iya. Iya. Itulah dia. Yang namanya zakat badan di mana tempat disitulah kan begitu. Nah, karena dia pun belum jatuh wajib zakat di luar negeri, orang dia pulang ya. Sana udah wajib zakat belum?
Ya tergantung golib pada negeri yang biasa dimakan dia. Yang biasa makan di mana situ. Begitulah golibnya apa di sini, beras ya beras lah. Iya. Seharusnya memang di sana lah dia, tapi sana belum jatuh wajib zakat. Orang saat itu dia berangkat dari sana sebelum waktunya zakat. Masih sunat berzakat. Oh, aku bayar aja di sana umpamanya. Bayarlah. Tapi gitu. Kalau nggak sampai waktu masanya, baliklah zakat itu sama dia kalau mati dia. Jadi itu yang namanya fidyah, fitrah, itulah ketentuannya ada. Baca dalam kitab lah, terangkanlah kitab itu. Jangan pakai akal-akal awak sendiri. Boleh, tapi giliran ada orang sebulan istrinya enggak puasa sampai tahun depan enggak dibayarnya, enggak dikodonya, sahlah sama dia wajib membayar fidyah. Ternyata miskin, nggak sanggup dia bayar fidyah 3 kali makan bersama lauk. Yang bisanya dia puasanya untuk membayar 7 kali 30 21 kilo. Itulah yang bisa dibayarnya, yang wajib tadi. Gara-gara itu tak bayar zakat dia berdosa itu. Siapa yang berdosa? Yang menentukan harga itulah. Terakhir datang ke rumah. Cemana itu Ustaz, bingung lah saya udah. Belikan beras 21 kilo, serahkan kepada orang fakir mau miskin daerah. Oh gitu aja Ustaz ya. Jadi nggak perlu ke masjid, nggak usah. Kalau kau kaya, masjid lah kau. 360 kali 30 hari. Berapa Pak? Banyak nggak kira-kira duitnya? 1 juta lebih. Nah itu keputusan. Udah? Kita lanjut. Iya. Kan yang zakat tadi itu di awal-awal sunat. Lalu nggak sampai bulan Syawal itu dia udah meninggal. Terus berasnya itu kan panitia misalkan dia udah alim lah. Lalu berasnya itu udah tercampur tuh gimana? Nah itu. Artinya ya kalaupun tercampur sudahlah begitu diambillah dari situ. Nah, orang kita nggak tahu-tahu lagi. Cuma kayak kadang pembagian zakat pun belum lagi bulan Syawal sudah dibagi. Ya nggak apa-apa, boleh. Karena memberikan zakat tuh boleh sebelum bulan Syawal. Setelah sholat makruh masih ya. Berarti masih bisa dikasih masih, tapi makruh hukumnya. Nah, itulah tadi. Udah. Hah? Mana ada tak wajib zakat ibu hamil. Dia pun tengok keadaan dia. Kalau hamilnya berat dia melaksanakannya gara-gara dirinya yang tak sanggup karena dia sakit, maka wajib qada, tak wajib dia. Tapi kalau seandainya karena anak yang dikandung dan yang disusuinya dikhawatirkan kurang sehat, kena penyakit, maka tak berpuasa dia gara-gara anak, bukan karena dirinya, maka dia bayar fidyah dan juga qada yang namanya puasa. Nah, udah? Berarti semua wajib qada. Sampai tahun depan enggak diqada, yang enggak wajib fidyah tadi seseorang karena sakitnya, sampai tahun depan, sampai Ramadan yang akan datang dari qada, berarti ada kewajiban fidyah serta qada pula. Payah kira-kira. Kayak matematika ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kita mesti paham ini. Udah? Kita baca lagi. Sampai sini udah belum? Kalau belum biar di sini aja. Jangan sampai nanti awak masuk bab yang lain, awak nggak ngerti. Karena mengaji begini, apalagi ngaji tentang masalah warisan, adalah pening lah orang. Udah dulu guru ngajarnya nggak pakai papan tulis, udah gitu orang tak berani menanya.
Apa enggak bingungin? Tabayun, tawafu, iya. Tamasul, kan gitu, ada gitu. Semisal dipukulkan begini, tabayun pula berapa kalikan ke berapa? Jikalau seseorang dapatkan sekian, setengah, dan yang satu lagi seperempat, gitu. Ada gitu nanti hitungannya. Itu pula banyak orang nggak ngerti. Nggak usah itu pula, bab munakahat tentang masalah nikah pun ada orang nggak ngerti. Sekarang masuk lagi pula aliran yang nampaknya pikirnya aliran-aliran hebat seperti Salafi itu, mengatakan ustadznya berapapun 1000 kali pun katanya ngomong cerai tak jatuh katanya, cuma satu jatuhnya. Tengok di kitab Imam Syafi'i Matlul Bagri, jawab 3, ngomong 3 ya 3, apalagi ngomong lebih, ngomong 1 1 2 2. Mabuk jatuh. Ada ditanya Ustaz, kalau orang mabuk jatuhkan tolak, sah enggak tolaknya? Enggak, karena mabuk. Di matlaul jatuh. Kenapa? Karena mabuk enggak dibolehkan. Kenapa kok mabuk? Gitu. Mabuk haram enggak, Pak? Nah, itulah perkara yang haram dibuat gara-gara yang itu dijatuhkan tolak. Kecuali nggak sengaja dan dalam keadaan mengigau, tidur segala macam, dalam keadaan dipaksa, nggak jatuh tolak. Masalah dalam agama ini banyaknya minta ampun. Itu makanya menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kewajibannya itu. Awak pun yang ustadz bukan berarti nggak ngaji lagi, bapak-bapak. Makin banyak yang gak awak tahu. Semakin kita ngaji, semakin banyak jam terbangnya, semakin kelihatan awak bodoh. Itu baru namanya ngaji. Kalau ngaji, semakin awak lihat nampaknya awak pinter, itu gak ngaji namanya, berarti dia bodoh sih. Orang yang pinter itu kalau sudah ngaji makin nampak bodoh, baru namanya pinter. Terbalik, baru ngaji berapa tahun sudah merasa pinter, gurunya pun dijengkali, gawat nih. Jangan. Nah, udah. Kita laluin. Iya. Boleh. Iya. Ada keterangan dari ulama yang mengatakan ada hadis bahwa Rasul pernah mengimami dalam keadaan sakit duduk, imamnya berdiri. Dan kemudian ada riwayat mengatakan dia tak sanggup, akhirnya digantikan, diselesaikan sama Abu Bakar. Dia selesaikan itu tadi. Boleh berarti solat duduk imam awak berdiri? Boleh kalau memang imam itu uzur. Tapi kalau memang yang terbaik ya disuruhlah. Dan duduk di bangku dengan di bawah mana yang lebih afdol? Ada ulama mengatakan duduk di bawah lebih afdol ketimbang di bangku. Dan kemudian ditanya, awak ketika nggak bisa berdiri uzur digantikan apa? Duduk. Ya Pak ya, duduk kan Bang Abdi? Kalau kita dalam duduk itu bisa sujud, disuruh sujud enggak? Disuruh. Kalau ruku udah enggak bisa karena kita sudah duduk. Itu makanya rukunya cuma badannya agak disorong ke depan. Oh bisa sujud, sujud dia. Ada orang yang bisa berdiri tapi enggak bisa ruku, enggak bisa sujud. Ada juga yang berdiri nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Kalau yang nggak bisa ruku, diusahakan semampu dia bisa ruku berapa? Begitu.
Jadi kita yang tahu di Ustaz itulah. Awak tak tahu kok bisa dia model sembahyangnya begitu. Kalau kita sangka baik boleh, boleh. Karena kita disuruh sangka baik. Tapi ternyata dia bisa ruku, dia enggak ruku, enggak boleh itu. Yang enggak bisa mungkin dia sujud aja karena kakinya sakit. Berarti ruku bisa. Kalau begitu sholatnya berdiri, ruku, i'tidal, duduk kan gitu. Karena yang enggak bisa cuma sujud. Kalau yang enggak bisa berdiri, makanya duduk. Rukunya makanya dengan menundukkan. Sujudnya sanggup, dia sujud. Nah, itu tergantung sama ustadznya yang tahu. Tapi masalah sang boleh enggak boleh. Tapi kalau masalah lebih baiklah pula yang berdiri ya. Duduklah dia. Nah, jadi begitulah. Jadi kadang-kadang kalau masalah kayak gitu nggak usah jadi sampai ribut, karena memang yang ada ilmu paham dia. Kalau saya bilang jangan perkara itu Bang Abdi, gara-gara sholat jamaah hari raya ustadznya lupa bawakan yang 7 takbir berdiri dan 5 takbir rakaat kedua, lupa dia, nyeletuk orang di belakang siap sembahyang. Dasar ustadznya bodoh. Ustadznya katanya bodoh. Berarti dia nggak sangka baik. Kalau orang sangka baik, dia nanya, Ustadz kok tadi nggak dibawa? Adik-adik jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Jadi nanti dia ditanya, Ustadz tadi kenapa nggak bawa yang namanya takbir yang 7? Saya yang jawab, contoh Bang Abdi ya. Memang tak ku bawa sengaja. Kenapa rupanya? Awak nanya ya. Kenapa? Karena saya tahu itu sunat. Umpamanya ditinggalkan sengaja berdosa enggak? Enggak, karena itu sunat. Itu perkaranya itu mesti duduk dulu. Jangan kita suka bodoh-bodohin orang kalau kita enggak tahu hukum. Seperti main bola. Lionel Messi nendang gol enggak masuk. Ada yang di bangku di rumah, goblok kok Messi, goblok. Betul goblok enggak Messi? Goblokan mana? Yang ngomong goblok apa Messi itu main bola? Goblokan yang nonton kan? Tapi dia sok pandai. Ya Messi namanya sekali-sekali namanya nendang, belum tentu semua masuk. Sama lah itu. Ustadz sekali-sekali juga lupa. Iya. Tabayun. Kalau tabayun itu tanya langsung. Ustadz kenapa tadi Ustadz? Kok Ustadz nggak bisa duduk di bawah kayak gitu? Nggak bisa ku tekuk kakiku. Makanya aku duduknya di bangku. Begitu, tanya gitu. Jadi nggak ada, ini nggak diem aja sambil selengosan nengok-tengokan, jangan. Umat Islam itu suruh sangka baik, biar supaya baik semua. Jangan pula ambil kesempatan awak ngajar malam Kamis, dia malam Jumat, sengaja pula. Itulah Ustaz kalian tuh bodoh, ya. Nah, gimana kira-kira? Kalian aja udah nilai. Ini Ustaz yang ngomong bodoh ini payah ini. Kan enggak. Tanya, dudukkanlah dulu sama dia. Udah Bang Abdi? Masalah boleh enggak? Yang duduk mimpin yang berdiri? Boleh, kan gitu. Udah diam aja lah. Biar aja nanya sendiri-sendiri, enggak usah cerita-cerita. Paham maksudnya? Paman udah nanya Pamran ya. Dengan ilmu dia lah, ya. Nanya Bang Idris tadi udah nelpon, dengan ilmu dia lah ya. Ini Bang Abdi. Nah, itulah kira-kira. Kalau bisa awak tutupin seseorang, apalagi ustadz lain. Awak lebih banyak kekurangan dari dia. Awak lebih bodoh dari dia mungkin ya. Jangan pernah buka-buka aib. Kalau memang ternyata sah bilang sah, enggak sah bilang enggak sah. Itu pun katakan mungkin lupa. Apa contohnya? Diam ya. Jangan ada suara. Mau ngaji enggak? Anak-anak paten kok. Iya. Duduk ya. Duduk. Ya, yang bagus. Ada orang sembahyang. Contoh Amran lah jadi imam. Kemudian
Rakaat keempat dia naik lagi serakaat. Pernah nggak kejadian? Subhanallah, bergeming semua, bergema suara subhanallah. Iya. Wa Amran kekeh dia berdiri aja, menyelesaikan satu rakaat lagi. Baru bingung. Siapa enggak sembahyang wa Amran? Kalau orang sangka baik apa sangka buruk? Sangka buruk enggak akan sah itu. Apa lau Amran nih? Masa 5 rakaat? Dia kekeh 5 itu. Ada enggak ceritakan dalam kitab? Ada. 5 telol ada. Kita sangka baik, imam yakin 4. Awak yakin 5. Imam berdosa? Enggak. Karena dia yakin 4. Imam batal? Enggak. Karena dia yakin 4. Paham? Ketika kita begitu kita boleh pilih. Mubarakah assalamualaikum warahmatullah. Apa nunggu imam duduk, imam salam baru salam. Dua-dua boleh. Karena kita yakini imam bukan enggak sah tapi lupa. Orang lupa enggak didudukkan hukum sama dia. Enggak diberati hukum. Tahiyat akhir, iya. Tahiyat awal. Berdiri Allahu Akbar. Macam mana kita? Subhanallah atau ikut imam? Ikut imam karena kita tahu itu sunat ab'ad bukan wajib. Tahiyat yang awal. Jadi ternyata ada yang namanya makmum dalam hati gini, imam kok degil kali. Di subhanallah kok enggak mau duduk katanya pula. Itu malah enggak pantas di subhanallahi karena harusnya kita tahu itu bukan rukun tapi sunat ab'ad. Berarti kalau sunat imam berdiri kita wajib ikut imam. Kecuali yang ditinggalkan rukun tadi. Paham Bang Abdi? Makanya kita boleh enggak sangka baik sama ustaz itu? Boleh. Ternyata keterangan dia begini. Oh kita yakini betul dia. Enggak bisa begini. Ya udah. Tapi dengan ilmu kita dia salah rupanya. Bisa i'tidal, bisa ruku dia enggak ruku. Enggak dibuatnya. Umpamanya kita tanyain. Udah tabayun. Artinya kita udah pulang. Akhirnya apa? Gantilah qada itu salat itu. Begitulah kira-kira. Jadi enggak payah-payah agama ini. Enggak ribet-ribet nih agama ini. Asal banyak ilmu. Yang tak ada ilmu baru recok. Mungkin sampai tadi siang maghrib pun masih ada cerita itu. Cuma ada lagi itu biasa. Kalau orang belum diam aja dia. Sama yang Abang Abdi nanya tentang masalah orang yang mengupayakan izin gereja. Oh kalau orang yang mengupayakan tuh bisa jadi murtad dia. Tapi kalau orang yang cuma tanda tangan aja, hanya sekedar mengizinkan, belum tentu jatuh. Seperti orang membantu perbuatan dosa, kena haramnya. Tapi ada yang jatuh. Oh ada. Dari kata-kata, dari perbuatan, dari yang i'tiqadnya. Nah itulah nanti ada ketentuannya. Sebatas mana yang bisa jatuhkan sampai murtad. Paham Bang Abdi? Jadi kita tidak boleh sembarangan nuduh, kafir kau, tidak boleh. Ini ilmu, ini agama ini sungguh-sungguh dimasukkan ke hati, sungguh-sungguh dipelajari. Ya, kan sudah saya bilang, Buya Hamka dulu keras, nggak mau tahlil, nggak mau memperingati kematian haul itu tadi. Tapi menjelang tuanya mau wafat, dia tahlilan untuk ayah ibu. Dia haul untuk ayahnya. Peringati kematian, mendoakan dengan tahlilan pula ya. Buya, dulu Buya ini keras sekali sama yang kayak gini. Walaupun dia tidak bidah-bidahkan, tapi dia keras. Orang Muhammadiyah jarang itu bidah-bidahkan kayak orang Wahabi. Keras dia. Tapi dia bilang, dulu Buya masih baca kitab 1. Sekarang Buya sudah baca kitab 1000. Berarti kalau orang yang sudah pinter, yang ahli agama, semakin lama, semakin dewasa, semakin bijak. Sana orang yang tegasnya kelewatan sampean ya tak ada apa ringnya itu, berarti dia menandakan ilmunya pas-pasan lah itu makanya ulama ahli-ahli aswaja itu luar biasa ilmunya. Dudukkan kaji itu sungguh-sungguh nggak kelewat ini. Rokok haram, itu orang-orang ilmu ceteknya itu. Tapi kalau orang ilmu banyak, mikir dia. Itu makanya di kitab ini dikatakan bahwa rokok itu 3 wajah. Itu makanya kiai-kiai, abah guru sekumpul ngerokok enggak?
ngerokok. Waliullah semalam itu tanggal 8 yang 18 itu hari apa itu kan? Ya, hari disitulah haul jutaan manusia melimpah kemana-mana. Karena dia salah satu waliul kutub, keturunan baginda Rasul. Itu makanya banyak kiai dari Jawa masih ngerokok. Jangan fatwakan haram. Yang nggak merokok, nggak suka, nggak usah. Ada fatwa ulama yang mengatakan haram, makruh, boleh. Paham Pak? Ya, berarti ada yang membolehkan rokok? Ada. Jangan fatwakan langsung begitu. Kita terangkan dulu kedudukan rokok itu apa. Nggak ada manfaatnya Pak, makanya haram. Sama kau, sama orang itu ada manfaat. Kalau nggak ngerokok bebel pikirannya, maka bolehlah ketika itu. Jadi begitu mendudukkan kaji, jangan asal tembak langsung. Ada orang kiai Jawa itu kalau nggak merokok bebel deh. Kalau merokok luar biasa menerangkan ilmu nahwu sorof itu. Ya, Bik? Jadi begitulah. Fatwa ulama ini lebar luar biasa. Fikih itu ada kaul jadid, kaul qadim. Kaul yang lama, kaul yang baru. Dulu bilangnya gini, sekarang bilangnya begini, berubah. Itu kaul qadim. Ada sama Imam Syafi'i. Jadi berarti ini yang namanya fikih ini luas sekali. Ini sekarang ini yang gontok-gontokan itu yang nggak ngerti. Nanti kalau Bang Abdi sudah paham ilmu banyak, Bang Abdi nggak banyak-banyak ribut-ribut lagi. Banyak ngedingin-dinginkan, damai-damaikan orang. Iya. Betapa indahnya. Wah, Amran marah, damaikan pulang, senyum dia. Kalau pulang dari rumah saya dia marah juga, jatuh dia. Karena dia pernah pulang ngaji jatuh. Mungkin lagi entah kenapa dia. Ya Bang Amran? Nah, udah diterangkan senyum. Ya. Jangan nggak terima. Dah. Iya. Ada yang nanya juga. Dibalikkan ke waris. Iyalah pula, harta dia itu. Jadi harta warisan. Ada yang berkata, Ustaz, aku punya utang sekian-sekian. Mau ku bayar, dia lagi sakit parah. Jadi ku kasih siapa lagi? Oh, kalau orang yang sakit parah 2/3 itu sudah pindah milik sama anak. Pak Mueli punya 100 juta. Sakit parah sudah tak bisa merintahkan. Sudah lemah luar biasa. Itu harta Pak Mueli sudah 2/3 jatuh sama anak. Habis dipakai berobat 1/3, Pak Mueli mesti minta izin sama anak. Nah, begitu. Itu namanya warisan. Udah Ki? Udah Bapak-bapak sekalian? Oh iya Bu. Kekurangan boleh 7 tahun boleh, asal sudah khitan, asal bacaannya bagus, asal hukum sholat paham dia, mana batal, mana yang tidak, syarat sahnya, rukun sholat dia mesti ngerti semua. Anak 7 tahun boleh. Gitu ya. Apalagi 15 tahun. Tapi anak awak di kampung kita ini rata-rata sunat umur 12 tahun. Itu makanya sholat jangan campurkan orang tua, karena dia menanggung najis. Datang menanggung najis sama kita, sholat awak batal, wudu tidak. Itu makanya ada orang bilang, wah anak kecil jangan di sop sini anak, sana sama anak-anak. Kenapa dikhawatirkan belum khitan tuh dia? Paham ya? Anak pondokmu udah hitam semua gitu, yang kecil-kecil. Udah. Alhamdulillah. Begitulah kira-kira ya Bu ya. Iya. Ya, kalau memang bisa, iya. Di kampung awak lah dulu titipkan begitu, nanti kalau sudah masuk waktunya bayarkan. Karena kalau seandainya awak nanti awak bayar duluan ternyata mati, payah balikinnya, kata Hasan tadi ya. Sudah bercampur-campur ya. Begitulah, titipkan aja lah sama sahabat kita dengan niat jadi wakil.
Boleh. Ya, wakil untuk bayarkan nanti bulan Syawal, malam bulan Syawal gitu ya. Begitulah kira-kira. Makanya kita mesti alim. Yang di masjid alim. Kalau nggak alim, suka hati dia nanti nentukan ketentuan hukum. Itulah berat. Ini saya ditanya, dulu ada pernah ngajukan ini mau dibikin masjid, contoh. Boleh nggak? Darurat nggak masjid yang lain? Kan masih bisa masuk Subul Salam, masih ada aja, yang lain ada. Artinya masih bisa masjid lain diperbesar kalau yang namanya masjid. Makanya tengoklah Makkah cukup satu dalam satu kota itu yang namanya sembahyang Jumat. Masjid boleh banyak tapi sembahyang Jumat satu. Kurang diperlebar, dibeli hotel sekitar itu dengan ganti untung, bukan ganti rugi, Pak. Negara yang suka ganti rugi, yang diganti merasa rugi, orang itu ganti untung. Berapa harga hotel? 3 miliar umpamanya, 5 miliar ditawarnya. Mau nggak? Mau. Begitu orang itu. Itu makanya lebar, makin luas. Karena sholat Jumat itu satu kampung, kalau bisa satu. Itu adalah keterangan dalam kitab. Ada ulama yang membolehkan lebih, ada. Kalau berhajat, nggak muat di sini sudah nggak bisa, masuk satu lagi. Nggak muat, buka lagi. Ini belum nggak muat sudah buka masjid. Nanti caranya bahayanya apa? Masjid yang belum berhajat nih dibangun keliling. Nanti siapa duluan yang namanya takbiratul ihram, dia duluan yang sah. Yang lebihnya nggak sah. Nah, gawat kan? Cuma kayak di Makbar nih itu, mana duluan masjid yang memang sudah berhajat dibuat masjid itu. Penuh Subul Salam, masjid ini penuh juga, masjid ini penuh juga, semua pajak sore penuh, lingkungan 8 penuh, boleh aja. Ini nambah. Tapi kalau belum darurat, tambahlah. Kalau enggak nanti siapa yang duluan takbiratul ihram dia yang sah. Nah, begitulah. Hah? Enggak, maksudnya dari sekian masjid itu siapa duluan takbiratul ihram? Ternyata sama Anwar Akhtar ini semua Allahu Akbar, siapa duluan? Dia duluan, sah. Wah, payah nyarinya. Paksa imamnya nyampaikan rukun khutbah aja. Siapa duluan? Takbiratul ihram. Nah, gitu. Pokoknya di Mabar ini cukup 10 masjid. Yang ke-11, 12, 13 itulah tadi yang berebut takbiratul ihram. Ini pecemret. Nah, udah tambah lagi lah. Pakai ilmu saya bilang. Tapi itulah orang diajak ngaji tak mau. Ya udah enggak apa-apa. Agama enggak paksa, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Mau pandai awak, mau sah ibadah awak, nuntut ilmu. Tak mau ya sudah, macam mana lagi? Yang penting awak berdakwah. Bikin masjid. Memang kalau di Arab mana ada musola. Masjid. Tapi Jumat satu aja. Astagfirullah. Udah jam berapa kan? Nampaknya sudah lewat, nggak apa-apa lah. Tapi begitulah bapak-bapak sekalian ya. Baru nanti kita sadari betapa pentingnya lah mengaji. Ternyata aku yang butuh ngaji. Kalau saya ini cuma sekedar mendakwahkan, ada yang minta saya upayakan. Sampai saya bilang begini, nanti kelanjutannya suatu hari bisalah mungkin di masjid dibagi 2. Malam Selasa, minggu pertama, minggu ketiga. Kenapa? Kalau terlalu banyak permintaan Pak ini, masuk satu lagi. Umpamanya orang payah rumput, masuk lagi orang Mabar Hilir segala macam. Mau tak mau lah. Minggu pertama di sini, minggu kedua di sana. Teruslah mutar. Kalau seandainya ternyata banyak yang berhajat. Nah, kenapa gitu? Karena di masjid lain orang butuh ilmu. Di sini pun sudah dapat banyak ilmu kan gitu. Yang ikut. Jadi akhirnya berbagilah untuk itu. Nah, mudah-mudahan doakan juga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Malam Sabtu insyaallah Allah berikan kemudahan jadi mengaji di masjid apa namanya Pak? Al-Wakaf, tempat Bapak ini. Al-Wakaf depan Kawat 7.
Ada nyebrang masjid baru di. Insya Allah. Tapi nggak langsung siap bisa. Saya ngajar di Bantelan dulu. Habis dari sana pulang ke rumah baru lanjut. Nah, jadi mungkin nggak tank siap isa. Begitu Pak ya, bilang sama jamaah. Nah, paling bisanya saya begitulah. Karena siap maghrib rata-rata sudah penuh. Kemarin saya mau tawarkan di situ malam Sabtu siap maghrib, tapi yang punya rumah malam Sabtu keberatan nampaknya. Saya kalau ada keberatan sedikit nggak jadi gitu. Nggak mau saya bangsanya. Kalau saya bilang saya mau ngajar ini boleh, udahlah stop, ya udah siap isya aja. Gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Memperbanyak orang yang bisa belajar agama. Tauhidkah, akidah, fikihkah seperti ini atau tasawufkah? Insyaallah dapat ilmu yang banyak lah kita semua. Jadi Pak Abdi doakan juga, katanya tadi menurut cerita orang itu yang malam Jumat mau banyak ngaji di malam Kamis katanya. Kesepakatannya doakan semoga orang situ pun yang malam Jumat pindah malam Kamis dapat ilmu juga insyaallah ya. Sampai sini kaji kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril akiba wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu